Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning teman-teman dari grade 2. Hai teman-teman grade 2, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. I hope you are always happy, healthy, and semuanya pokoknya yang baik-baik untuk teman-teman di rumah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Okay, today we gonna come back to science lesson. Kita balik lagi ke pembelajaran sains hari ini. Always with me, Miss Ratna. Ya, oke, teman-teman. So, before we study, let's say Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay. In the last session, we're gonna talk about grouping by color, grouping by color ya? Iya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mengelompokkannya berdasarkan warna, and then maybe we can grouping by shape. Kemarin kita juga sudah mengelompokkan dari bentuknya, dari shape-nya. So, for today, we're gonna discuss again. We continue about grouping by shape. And then by how does it feel, dan bagaimana itu teksturnya. So let's check ya. Oke. Nah, here, di sini ada beberapa gambar. There is many food like chocolate, waffle, bagel, cup, and then this is drink, cup of hot chocolate, and then bread, and then cookies, biscuit, and donut. Nah, this is how can you group this food? Nah, gimana ya cara kita untuk mengelompokkan dari makanan-makanan ini? Ya, gimana teman-teman? Kita lihat gambar-gambarnya, terus gimana cara kita ngelompokinnya? Coba. Ya, coba kita lihat next-nya ya. Oke. So, the food here are grouped together. Nah, makanan yang ada di sini itu dikelompokkan bersama-sama karena mereka memiliki a round shape. Ya, mereka memiliki bentuk yang bundar atau yang seperti lingkaran. Ya, like a donut. Terus this is cookies ya, tadi biskuit ya. Terus ini ada minuman coklatnya tadi. Nah, dia dikelompokkan berarti berdasarkan dari shapes-nya, dari bentuknya. Oke. And then, here, the food here, dan makanan yang ada di sini are grouped together, dikelompokkan bersama-sama karena mereka memiliki a square, bentuk yang persegi atau kotak, or rectangle atau persegi panjang, shape atau bentuknya yang persegi panjang. Jadi untuk yang di sini itu adalah makanan-makanan yang bentuknya kotak atau persegi panjang, ya. Like bread, waffle, chocolate, and then biscuit. So, what other food can you think of that are square or rectangle? Atau di sini dia nanya nih, apakah ada makanan yang lain yang dapat kamu pikirkan yang bentuknya itu persegi atau persegi panjang? Apa lagi? Ya, banyak ya teman-teman ya. Oke, so we will next ya. Oke. And then this is the picture of towel. Di sini ada gambar handuk, whistle atau peluit, and then cup atau kita menyebutnya seperti gelas ya, cangkir. Ya. And then this is a picture of brick atau kita sebutnya bata. And then sponge. Sponge, ya tahu tuh sponge kan teman-teman? Ya, and then teddy bear dan boneka beruang. And then
You can imagine the touching this object. Teman-teman bisa membayangkan ketika teman-teman menyentuh benda-benda ini. Ya, how does each object feel? Bagaimana ya tekstur dari benda-benda ini? Rasanya tuh gimana? Teksturnya tuh bagaimana? How can you put them into groups? Nah, dapatkah teman-teman mengelompokkannya ke dalam kelompok? Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada beberapa gambar-gambarnya. Oke, so we will next ya. Nah, jadi the object here are grouped together. Nah, objek-objek atau benda yang ada di sini dikelompokkan secara bersama-sama because karena they are hard. Karena mereka itu sifatnya keras, hard. Hard itu sifatnya keras atau kaku atau benda yang keras. This is brick, ya, atau bata kan kita bilangnya. Bata ini kan keras ya teman-teman ya. Terus this is cup. Cup. Ini cangkir. Cangkir juga kalau kita pegang keras kan? And this is whistle atau peluit. Peluit kan juga ini keras kalau kita pegang ya teman-teman ya. So, in this group, mereka itu dikelompokkan karena mereka itu hard. Karena mereka bentuknya atau teksturnya itu keras gitu teman-teman. Oke. Nah, sedangkan yang di sini, di object here, nah objek atau benda yang ada di sini are grouped together, itu dikelompokkan bersama-sama because karena they are soft. Karena mereka itu teksturnya lembut. Ya, like a towel. Teman-teman kalau misalnya imagine you can touch the towel ketika teman-teman itu memegang handuk, pasti rasanya tuh lembut-lembut gitu kan? Ya. Terus ketika teman-teman megang sponge, iya itu juga lembut. Apalagi when you feel the teddy bear, ketika teman-teman megang boneka beruang, itu pasti rasanya feel so soft. Ya, rasanya lembut sekali. And then, what other objects can you think of that are soft? Nah, dapatkah teman-teman memikirkan kembali apa saja ya benda yang selain yang ada di sini itu yang bentuknya atau teksturnya itu halus. Ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari buah-buahan. This is durian and banana. Ya, teman-teman pasti tahu kan, ini durian dan ini pisang. Ya, you can imagine touching this fruit. Teman-teman bisa membayangkan ketika teman-teman menyentuh buah-buahan ini. How does each fruit feel? Nah, bagaimanakah rasanya, bagaimana teksturnya? How can you put them into groups? Dapatkah teman-teman menjadikannya mereka itu dalam satu kelompok? Nah, terus di sini ada buah-buahan lainnya. Contohnya pineapple. Pineapple itu nanas ya, teman-teman. And then apple, and then watermelon, itu semangka. Nah, kan di sini ada banyak buah-buahan nih, ada 5. Ada durian, ada pisang, ada nanas, ada apel, dan ada semangka. Kalau kita mengelompokkannya, sesuai teksturnya gimana teman-teman kira-kira? Ya, coba kita lihat ya. Oke. Nah, di sini the fruit here. Nah, buah-buahan yang ada di sini are grouped together, dikelompokkan bersama-sama because karena they are smooth. Karena mereka tuh teksturnya halus, ya. Like watermelon, banana, and then apple. Ya, kalau teman-teman bayangkan untuk memegangnya, memegang tekstur bagian luar, ini halus bukan? Pisang juga halus. Dan apel pun juga feel so smooth. Ya.
What other fruit can you think of that are smooth? Nah, dapatkah teman-teman memikirkan hal lain yang buah-buahannya itu teksturnya lembut? Banyak ya, teman-teman ya. Hmm. Terus ini, the fruit here. Nah, buah-buahan yang ada di sini are grouped together, dikelompokkan bersama-sama because karena they are raw. Nah, mereka ini dikelompokkan bersama-sama karena they are raw. Raw itu apa sih teman-teman? Raw itu artinya teksturnya kasar. Kasar. Maksudnya kasar di sini kan dia nih lihat teksturnya tidak rata. Ya, tuh. Dia ada duri-durinya begini. Dia tidak halus kan kalau teman-teman pegang dan teman-teman harus berhati-hati ya ketika memegangnya. Nah, sama juga seperti pineapple, di sini buah nanas tuh kalau kita pegang dia juga raw, dia juga kasar kan? Nah, karena teksturnya tuh tidak rata teman-teman. Ya kan? Teksturnya tidak rata. Nah, maka dari itu dua fruits ini, dua buah ini dikelompokkan bersama-sama karena teksturnya yang kasar. Ya, oke. Oke, teman-teman. Nah, untuk hari ini materinya kita sampai situ. So, after this, we gonna doing the exercise together. Nah, kita akan mengerjakan latihan secara bersama-sama lagi. So, please open your book on your activity science book, activity 6, page 11, di activity 6 di halaman 11. Nah, yang judulnya seperti ini ya, grouping by size. Ya, oke, sudah dibuka belum? Oke, yuk dibuka dulu. Oke, sudah ya? Oke, nah kita lanjut. So, in this activity, we gonna grouping by size. Kita akan mengelompokkan berdasarkan ukurannya. Oke, cut out, guntinglah the shapes, bentuk on page 71. Ya, group them, lalu kelompokkan mereka by size berdasarkan ukurannya, by pasting them, dan dengan cara menempelkannya in the space below. Nah, jadi untuk yang di sini tugas teman-teman adalah menggunting halaman yang ada di belakang. Teman-teman lihat di halaman belakang, di halaman buku yang belakang. Nah, teman-teman halaman yang ini. Halaman 71. On the page 71, nah teman-teman cut out, teman-teman gunting semuanya. Teman-teman gunting semuanya, and then, jangan sampai hilang ya, digunting semuanya, and then group them. Lalu teman-teman itu kelompokkan dulu nih by size-nya. Ingat, kalau size itu ada dua kan, ada yang big, ada yang besar, dan juga ada yang kecil, ada yang small. Ya, oke. Nah, for the example, I was paste them in space below. Aha. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah gunting yang ada di halaman 71, teman-teman sudah gunting halaman di 71, teman-teman lalu tempelkan ke sini. Tempelkan ke bagian mana saja yang dia tergolong big shape, yang besar-besar. Ya, yang ukuran besar. And then the small shape, yang ukurannya kecil-kecil. Teman-teman tempelkan ya. Ya, tidak harus sama persis, but teman-teman tempelkan saja berdasarkan ukuran. Ya, oke.
Nah, setelah itu kalau teman-teman sudah, ya, oke, I was answer this for you guys. Nah, Miss sudah tuliskan di sini untuk teman-teman. Nah, di sini pertanyaannya adalah what is another way? Gimana caranya yang lain that the shape bahwa bentuk itu dapat dikelompokkan, can be grouped. Ya, jawabannya adalah teman-teman bisa tulis ya. The shape, nah bentuk, can also be grouped, dapat juga dikelompokkan as round, berdasarkan kalau dia bentuknya itu bundar atau lingkaran, and square, dan juga persegi atau kotak. So for number 2, this is the answer. Teman-teman tinggal salin di buku teman-teman. Ya, this is the answer. Ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Oke, we will next. Oke. Nah, di activity 6, lalu kita lanjut ya ke activity 7. Oke. Di activity 7, this is grouping by shape. Ya. Grouping by shape. Nah, di sini kita mau mengelompokkan berdasarkan shape-nya. Nah, use the table on the page 13 to group the object below by shape. Nah, teman-teman menggunakan tabel yang ada di halaman 13 untuk mengelompokkan benda-benda berdasarkan bentuknya. Ya. Oke. Kita lihat di sini ada apa aja bentuknya. This is coin, this is plate, envelope, compact disc, banknotes, calculator. Ada uang koin, ada piring, ada amplop, ada CD, ada apa nih? Banknotes. Ya, ada dia catatan kayak bank itu, tapi sepertinya ini uang mainan ya. Dan juga ada kalkulator. Lalu di sini ada foto frame atau ada bingkai. Lalu ada buku. Terus ada, kita lihat bawahnya. This is button, ada kancing. Ya, ada kancing dan juga ada fotograf. Ya, oke. Nah teman-teman. Jadi, nah tadi kan kita udah lihat nih bentuk-bentuknya ya. So, after this, we gonna grouping by shape. Nah, teman-teman mau mengelompokkannya berdasarkan dari bentuk-bentuknya. Oke. Nah, tadi kita udah lihat nih bentuk benda-bendanya. Sekarang kita kelompokkan. Mana yang bentuknya round or oval, mana yang bentuknya seperti lingkaran atau oval atau lonjong. Tadi kita lihat kan ada bentuknya itu contohnya yang paling depan tadi. Ya, ada koin. Ya. Ya, tadi sebelahnya koin ada apa? Ada piring. Ingat teman-teman ada piring? Ya, piring tadi bentuknya round. So, I write here, plate. Ya, oke. Terus, apalagi yang kita lihat tadi teman-teman? Tadi Miss lihat ada envelope atau amplop. Nah, amplop itu bentuknya rectangle kan? So, envelope we write here. Envelope. Envelope. Ya. Terus ada apa teman-teman? Ada compact disc. Ya, compact disc kita tulis di sini. Compact disc. Compact disc. Terus teman-teman lihat apa lagi tadi? Ada banknotes ya. Ya, we write here. Banknotes. Banknotes. Oke. And then kita tadi lihat ada buku. Book. Oke, this is for your
right? Oke, di sini bagian teman-teman yang menulis ya. Berarti ada dua benda yang belum dituliskan. Untuk yang round or oval shape dan dua benda untuk rectangle shape. Teman-teman lanjutkan di sini ya. Oke. Oke. Nah, teman-teman, we will next sampai di activity 8. Nah, di activity 8 ini sang odd one out ya. Instruksinya adalah the object below have been grouped together by size. Nah, benda-benda yang di setiap nomor ini kan sudah dikelompokkan berdasarkan ukurannya. So please cross out, kasih tanda silang, the object that do not belong in the group. Nah, kasih tanda silang untuk benda yang tidak sama atau tidak nyambung. Tidak nyambung di dalam grup ini. Jadi, kalau misalnya ada bendanya yang bentuknya lain, misalnya semuanya bentuknya persegi begini, atau rectangle dan square, tiba-tiba ada segitiga. Nah, jadi teman-teman yang kasih out one out-nya yang ini. Itu contohnya ya teman-teman ya. Oke. Oke, we will do it together. Ya. Oke, di sini kan tadi kita sudah grouping by size. Nah, di sini ada beberapa boneka teddy. Ini sama ini bentuknya nggak terlalu jauh, sama besarnya. Ini kecil dan ini besar. Ingat, yang harus kita beri tanda silang adalah bentuknya yang paling beda. So, we want to cross out this picture. Ya, yap. Itu ya teman-teman ya. Oke. Next. Nah, di sini coba kalau yang ini kita lihatkan bentuknya. Coba teman-teman kira-kira mau yang mana bentuknya yang beda? Ya, di sini bentuknya hampir mirip semua ya. Ya, tapi ternyata untuk yang ini, di sini kenapa ukurannya di sini hampir sama. Ini dengan ini sama ukurannya. Ini dengan ini hampir sama dan ini dengan ini hampir sama. Tapi yang ini besar sendiri. So, we want to cross out here. Ya, kita akan beri tanda silangnya di sini. Oke. Next. Oke, nomor 2, the object below have been grouped by shape. Nah, kalau di sini kita cari yang bentuknya sama, yang shape-nya beda sendiri. Yang mana teman-teman shape-nya beda sendiri? Yang ini kan apa? Ini tadi rectangle, ini square, ini rectangle. This is round. Jadi kita cross out here. Ya. Oke. Oke, yang ini yang mana yang cross out teman-teman? Ya, yang beda. Yang beda, this is pillow. We wanna cross out. Ya, karena dia bentuknya beda. This is round. Semuanya berbentuk bundar. Oke, di sini the object below have been grouped by color. Oke, fokus di warnanya teman-teman. Kita mengelompokkan berdasarkan warna. Ya, here is green and then here's green. But this is purple. So, we gonna cross out purple yang beda. Ya, that's good. Ya. Nah, yang ini, yang mana yang beda warnanya? Oke, that's good job. We wanna cross out here. Ya. This is diamond. Ya, pink diamond. This is pink diamond too. But this is, no, this is
No, pink. Itu bukan warna pink ya. Oke. Number 4 for the last. Okay. The object below have been grouped by how they feel. Berdasarkan teksturnya. So please cross out, kasih tanda silang the object that do not belong in the group. Kasih tanda silang pada teksturnya yang lain sendiri. Yang mana teksturnya? Ya, kalau di sini kelihatannya hard semua. Ini hard, 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 and hard. This is so smooth, ya. Yeah, so we wanna cross out here. Yep. Okay, that's good. Oke. Oke, teman-teman. Nah, untuk tugasnya hari ini cukup lumayan ya, dari activity 6 sampai activity 8. But, teman-teman bisa ikuti saja yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Tinggal tadi teman-teman menambahkan yang belum terisi. So, I think it's enough for today. Let's say Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. I hope this material can be useful for us and then for you too. Dan semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk teman-teman di rumah. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.